ilmunya sudah jelas, ilmunya tentang Tuhan itu siapa, bagaimana cara cara mendekatnya, karena Tuhan itu pasti bisa dipercaya apa enggak. Itu semuanya udah tahu. Penciptamu itu pasti bisa dipercaya apa enggak? Udah tahu semua. Kalau sudah tahu bahwa penciptamu itu pasti bisa dipercaya dan maha kuasa. Jadi lahirnya imanmu itu lahirnya akbarnya penciptamu. Kalau penciptamu nggak kelihatan, nggak kamu ketahui itu eh, sebagai yang maha kuasa, kamu bisanya ikhlasnya turun saja, berserah diri tanpa mampu melihat kuasanya Tuhanmu. Yang menjadikan manusia itu benar-benar diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi kekuasaan. Kalau imannya jelas, mengetahui, setelah itu mendekat. Kalau sudah dekat, mengetahui, sadarnya itu mengetahui akbarnya penciptanya. Kenapa manusia tidak mampu? Tidak mampu untuk yakin. Karena yang dilihat bukan maha kuasanya, tapi ikhlasnya. Kalau yang dilihat itu ikhlasnya, kalian nggak mampu untuk tegak berdiri, untuk maju ke depan. Kalau yang kamu lihat, kamu ketahui itu maha kuasanya yang kamu percaya itu. Itu maha kuasa. Akbarnya Allah itu benar-benar maha kuasa. Kamu yakin dan nggak ragu-ragu untuk percaya. Di situ baru jiwamu itu hidup. Walaupun kamu nggak tahu apa-apa ke depannya, nggak jelas nasibmu, tapi tidak akan pernah bisa patah. Kenapa? Yang kamu ketahui itu maha kuasanya ke depan. Akbarnya penciptamu itu loh. Lah kalau kamu mengetahui akbarnya penciptamu, tapi kamu nggak memberikan kepercayaan sampai mati ke depan, kamu nanti nggak mampu untuk tetap kokoh berpegang teguh pada Allah. Kalau nggak mampu berpegang teguh pada Allah, otomatis selain Allah pasti eh, kelihatan. Kamu mengetahui selain Allah yang kamu pegang. Kalau akbarnya Allah tidak kamu ketahui, pasti kamu mencari pegangan selain Allah. Jadi kamu kalau menghadapi sesuatu itu, kamu betul-betul mengetahui apa enggak akbarnya penciptamu itu. Maha kuasanya itu loh betul-betul yakin apa enggak. Kalau yakin,
Ya ketahui terus, jangan pernah lupa bahwa kamu itu bersama yang Maha Kuasa. Kalau kamu mengetahui betul yang kamu percaya itu Maha Kuasa, kamu nggak pernah ragu untuk menjalani hidup. Walau sesusah apapun itu nggak terasa. Kenapa? Ya karena kamu itu hanya mampu menjalani. Tapi yang menentukan penciptamu. Tapi kamu punya harapan untuk derajatmu dinaikkan. Tapi yang menaikkan derajat itu Tuhanmu bukan karena pengetahuanmu. Kamu dikasih tahu naiknya imanmu, baru Akhirnya Allah tadi toh, menaikkan derajatmu. tahu aku. Hmm. Kamu mengetahui akbarnya penciptamu, maha kuasanya. Setelah itu kamu di diberitahu jalan, tapi kamu hanya mampu menapaki setapak demi setapak. Nanti yang menaikkan derajatmu Allah sendiri, bukan kamu. Ibaratnya orang pakai map itu yang dilihat itu jalannya, bukan yang dilihat mapnya. Kalau kamu diberitahu jalan yang teringat itu apa tujuanmu, keyakinanmu pasti sampai. Menjalanimu ya Terus pasti eh setapak demi setapak 1 meter 2 meter 3 meter waktunya pasti pasti nyampe. Kadang orang itu yang nggak mengetahui itu tentang waktu itu nggak mampu kamu percepat ya, nggak mampu kamu perlambat ya. Allah itu yang memegang waktu. Allah menolong pasti, Allah menaikkan derajatmu pasti. Tapi waktunya kapan? Allah yang memegang waktu. Janji Allah pasti ditepati. Demi Allah, jalani aja. Mampumu hanya menjalani. Tapi yang kamu ketahui ke depan, maha kuasanya penciptamu. Sehingga menjalanimu enteng karena kamu menyadari waktu itu milik Tuhanmu, bukan milikmu. Kamu hanya mampu menjalani waktu sekarang. Nanti ya sekarang lagi, saat ini, ke depan terus. Kamu punya arah, punya gambaran. Tapi waktu itu tetap dipegang Allah. Janji Allah itu pasti, tapi waktu itu dipegang Allah. Apa bisa kamu kejar waktu? Nggak mampu. Tapi kalau kamu ditinggalkan bisa. Tapi kalau kamu kejar nggak bisa. Besok pagi itu tetap nggak bisa kamu percepat. Kamu kejar nggak mampu. Pasti besok pagi itu akan terang. Esok hari itu pasti akan terang. Lah, tanda akan mulai terang munculnya fajar sodik. Jadi, imanmu sudah benar dalam hati. Kalau kamu mendekat merasakan keyakinan, ketenangan bahwa penciptamu itu benar-benar maha kuasa, yakin mampu menyelamatkan, itu sudah. Setelah itu bangunnya, sadarnya ke depan, akbarnya maha kuasanya itu yang belum kelihatan. Ya sadar, oh iya maha kuasa, tapi jiwamu tidak mengetahui
akbarnya, maha kuasa. Jiwamu tidak hidup, semangat itu loh. Maha kuasanya itu loh yang kamu ketahui. Kalau sudah betul-betul kamu berjihad tentang keimanan, mengetahui betul, terus jiwamu itu hidup untuk ke depan. Jihad melawan nasib, menegakkan tauhidmu. Betul-betul terang, maha kuasanya itu betul-betul nggak ada cacat. Jiwamu yang mengetahui, bukan pikiranmu. Lah jiwamu itu bagaimana untuk mengetahui? Ikhlasmu untuk percaya sampai mati itu loh. Yang semangat, yang hidup. Ikhlasmu untuk percaya sampai mati itu loh. Yang hidup. Semangatmu itu loh. Setelah itu, maha kuasa apa enggak kamu ukur. Yakin apa enggak. Kalau udah yakin, jangan ditarik, lepaskan sampai mati. Jangan ragu-ragu. Barulah perjalananmu menjalani waktu saja. Harapanmu tidak bisa patah. Keyakinanmu utuh. Tuhanmu maha kuasa. Apapun yang diberikan, takdir di hadapanmu. Usri yusro. Intinya kan cuma senang sama susah nilainya. Itu tidak akan pernah menggoyahkan imanmu. Tidak, kamu tidak goncang. Karena pada saatnya fajar pasti kelihatan. Pada saatnya akan terang juga. Kalau sudah terang jalan di depanmu, kamu sholat duha, sholat duhur. Sholat duha, sholat duhur itu bagaimana? Kamu nggak tidur, malah hidup, tegak, meluruskan hatimu. Ikhlasnya jelas, percayamu jelas, lurusmu jelas, sadarmu jelas, maha kuasanya yang kamu percaya jelas. Ke depan sampai mati nggak pernah putus asa jelas, semangat terus jelas, mengisi hidupmu jelas. Apalagi yang kamu ragukan? Pertolongan Tuhanmu menyertaimu. Di mana pertolongan Tuhan? Di dalam masa waktu berjalan ke depan. Di situ. Apakah kalau terang itu pasti jalan? Pilihlah jalan ketika sudah terang. Pilihlah jalan yang terang, benderang. Bersempoklah. Tongkat komandonya tauhid. Semuanya bisa mengetahui tongkatnya sendiri, lurusnya, ikhlasnya, imannya, longgarnya hati. Melihat maha kuasanya. Terlihat selalu bahwa Tuhannya itu maha kuasa. Terus betul-betul longgar mengakuinya. Nggak ada gelisah, nggak ada khawatir. Kalau kamu betul-betul mengakui maha kuasa dengan jiwamu, bukan dengan pikiranmu. Jiwa itu bagaimana? Semangatmu itu betul-betul mengakui. Dalam semangatmu itu betul-betul mengakui akbarnya penciptamu.
dan nggak kotor jiwamu. Betul-betul akbar. Terus kamu mengetahui kemampuanmu hanya menapai takdir. Kita hanya mampu menjalani. Jalan itu selalu ada, tapi terang itu belum tentu. Nah, menapai jalan, kalau nggak terang, biasanya meraba-raba. Nah, Tuhan itu memberikan jalan pasti terang. Kalau belum terang jalannya, disuruh diam dulu. Sholat lail. Setelah itu berzikir. Setelah itu menunggu waktu saja lah. Itu hanya untuk menunggu waktu fajar saja. Setelah kelihatan fajar, barulah sholat subuh. Setelah itu baru kelihatan jalanmu. Yang paling penting semangatmu itu yang bisa mengetahui akbarnya penciptamu. Tanpa ada semangat, kamu nggak mungkin mengetahui akbarnya maha kuasanya penciptamu. Tanpa kamu semangat, jiwamu itu semangat untuk hidup ke depan, untuk hari depan. Nggak mungkin kamu mengetahui maha kuasanya penciptamu. Kalau hanya pikiran sambil tiduran, iya Tuhanku maha kuasa. Bukan semangatmu yang kelihatan. Ketika kamu semangat pasti karena urusan lain, bukan karena keimanan. Jelas? Jelas, Kang. Alhamdulillah. Terang-terang, Gus. Bagus. Jelas, Gus, jelas. Jadi kalau kalau di waktu kamu semangat, biasakan mengetahui betul, tenang dulu, semangatmu ada, maha kuasanya penciptamu itu yang terlihat, setelah itu jalani takdirnya. Takdirmu hanya mampu menjalani setapak demi setapak. Setapak demi setapak. Berlari boleh, tetapi untuk urusan keimanan, fafiru ilallah. Waktu itu nggak bisa disegerakan. Fasilitas Tuhan itu nggak bisa dipercepat. Tapi ada masanya. Contohnya fasilitas Tuhan itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu nggak bisa dipercepat. Asalnya ya menunduk, ikhlas, dipercepat saya jelaskan model bagaimanapun ya. Kalau belum waktunya terang ya nggak terang. Dari dulu saya jelaskan ikhlasmu, sadarmu, jiwamu hidup, api sucimu hidup, akbarnya penciptamu mengetahui. Itu semua hanya berlaku menjadi syariat, tidak menjadi kesadaran utuh jiwamu betul mengetahui. Contohnya seperti itu. Pengetahuan itu tidak bisa dipercepat karena harus melewati waktu. Kesadaranmu nggak bisa dipercepat karena
harus melewati waktu. Pertolongan Tuhan nggak bisa dipercepat melewati waktu. Ada waktunya. Allah selalu bersamamu. Jadi garis besarnya ini tadi apa? Mengetahui akbarnya penciptamu, maha kuasanya. Sehingga ketika kamu mengetahui betul, jiwamu hidup mengetahui bahwa penciptamu maha kuasa, bergantungmu itu tidak ada keraguan. Gunanya apa sih kalau sholat itu Allahu Akbar? Gunanya apa sih mengetahui akbarnya maha kuasanya penciptamu? Untuk bergantungmu itu lo nggak ada keraguan. Kalau kamu nggak mengetahui betul yang kamu percaya itu maha kuasa, ketika kamu kepleset, ketika kamu diberi susah oleh Tuhan, kamu bingung untuk bergantung, sibuk mencari cara, sibuk mencari jalan yang terang, tapi tidak jelas yang kamu percaya. Sibuk mencari jalan, tidak memperjelas siapa yang kamu percaya. Ini jelas apa belum? Sangat jelas, Jelas. Kang. Alhamdulillah. Jelas, Gus. Jelas, Gus. Gus. Jelas, Gus, jelas. Baru Ya. gabung Gus, tadi Oh, bilang. nggih nggih, oke. Baru gabung. Jadi keimanan itu diawali dengan niat, niat untuk memperjelas keselamatan. Setelah itu mencari jalan untuk keselamatan. Kalau sudah mencari jalan untuk agar saya selamat, akhirnya memilih pilihannya itu Tuhan. Kalau sudah memilih Tuhan, pastikan Tuhan itu pasti maha kuasa. Kalau nggak maha kuasa, jangan dipercaya. Nanti rugi. Setelah menentukan Tuhanmu itu maha kuasa, dekati. Cara mendekatnya, serahkan dirimu, percayakan dengan ikhlas. Siapa Tuhanmu yang maha kuasa? Penciptamu, karena kamu mengakui, karena kamu ciptaan. Sehingga kamu kembali kepada penciptamu, itulah yang maha kuasa, yang mampu memeliharamu. Kalau sudah betul-betul ikhlas memberikan kepercayaan sampai mati bahkan janjimu. Setelah itu mengetahui, sadar, maha kuasa apa enggak, yakin apa enggak, kedepannya lihat, ketahui, maha kuasa apa enggak. Kalau maha kuasa, lepaskan ke depan. Jangan ragu, maha kuasa yang kamu percaya. Percayakan sampai mati ke depan. Jangan ragu. Setelah itu luaskan pandanganmu.
Asmaul Husna itu 99. Sempurna. Jadi satu Allah. Ya penciptamu itu asal-usulnya. Dari Asmaul Husna. Kalau sudah jelas maha kuasanya, jangan pernah berpaling. Ingat terus, yang kamu percaya itu maha kuasa. Lepaskan jiwamu, yakin. Ke depan yakin apa enggak? Percaya utuh 100% apa enggak? Maha menolong apa enggak? Maha memelihara apa enggak? Maha memberi rezeki apa enggak? Lepaskan, percayakan. Sampai mati ke depan. Jangan ada keraguan. Jangan ada ganjalan di hatimu. Karena yang kamu percaya itu maha kuasa. Ada keraguan apa enggak kalau ke depan? Coba diingat-ingat ke depan. Coba semuanya Nggak ada, diingat. Gus. Nggak ada keraguan, Kang. Nggak ada sama sekali, Gus. Jiwamu hidup. Semangat. Hidup, hidup, siap, siap. Semangat, Semuanya. semangat. Siap, Ya. hidup. Semangat, Gus. Siap. Hidup, Tuhan saya. Maha kuasa apa enggak yang kamu percaya? Maha kuasa. Gus. Ada keraguan, ada keraguan apa enggak untuk mempercayai 100%? Tidak Ya. ada, Gus. Yakin. Setelah Nggak ada itu, pilihan lain. kalau sudah seperti itu, ingat kemampuanmu hanya mampu menjalani saja takdir. Kembalikan ke kesadaranmu. Kamu hanya mampu menjalani takdir saja. Setapak, setapak, setapak. Takdirmu hanya itu. Tapi tidak menjadikan hatimu berkecil, mengecil. Kamu nggak berkecil hati. Kamu tetap mengetahui yang kamu percaya itu maha kuasa. Sip, siap, siap, siap. Walaupun kamu jalannya setapak-setapak, tapi yang kamu percaya itu loh yang menjadikan keyakinanmu. Dan Allah itu janjinya, semuanya, semua janji Tuhanmu itu dipenuhi dalam waktu ke depan. Ud'uni astajib lakum. Apapun yang kamu harapkan, pasti dipenuhi ke depan. Pasti. Janji Tuhan pasti apa enggak? Janji Tuhan pasti, Kang. Janji Tuhan pasti. Pasti dipenuhi apa enggak? Pasti Pasti, dipenuhi sama pasti. Tuhannya. Tuhan berjanji kepada orang-orang iman. Kepada kalian semua. Percaya apa enggak dengan janji Tuhanmu? Percaya. Percaya, Kang, percaya. Percaya. Maha 100%. kuasa apa enggak Tuhanmu? Maha kuasa apa enggak? Tuhan, saya maha kuasa, maha Demi Allah. agung, maha besar. Demi Allah, Gus. Oh. Kalau sudah begitu, Gus. sampai mati, jangan pernah Berpaling. bergeser. Jangan bergeser jalanmu, jangan berpaling dari Tuhanmu. Gus, siap. Siap, Kang, siap. Setelah itu, menjalani takdir itu melalui waktu. Harapanmu nggak putus karena yang kamu percaya maha kuasa. Sehingga kamu punya keyakinan diterpa angin, dingin, panas, hujan, kamu mampu menjalani. Seneng, panas, dingin,
jalani aja ke depan. Harapanmu jangan pernah dipatahkan. Hanya gara-gara kemampuanmu. Tapi yang kamu percaya itu loh, Maha Kuasa. Siap. Ingat, langkahmu hanya mampu melewati waktu. Waktu milik Allah. Nanti yang menepati janjinya itu Allah sendiri. Yang menaikkan derajatmu itu Allah sendiri. Harus jelas. Bukan kamu yang mengejar agar naik derajat. Yang boleh kamu kejar di dalam Al-Quran cuma keimananmu. Kembali ke Allah. Mengembalikan Allah nanti yang Maha Kuasa. Allah nanti yang memberikan pertolongan. Allah nanti yang memberikan kemudahan. Akbarnya itu loh yang boleh kamu perjelas. Kamu kejar kembali ke Allah. Fafiru ilallah. Langkahmu tetap setapak, setapak, setapak. Tapi nggak pernah berhenti untuk memohon, berharap, punya harapan nggak pernah berhenti. Sampai mati. Sampai anak turun harapanmu. Dan pertolongan Allah itu selalu di dalam waktu ke depanmu. Jelas ya? Jelas. Jelas, Kang. Gas, Gus. Masih ada was-was atau keraguan ke depannya, jalan hidupmu ke depan? Nggak ada, Ya, Kang. udah jelas, Gus. Sudah. Enggak ada apa-apa sama sekali, Gus. Wis wani ya nglakoni urip sing bahagia nih wani ya wisan ya. Los, Gus. Ya, Ya, Yang ditimpakan kepadamu itu kamu nggak pernah bersedih atau berkecil hati. Nah, Los. ya. Siap. Susah Selalu. seneng, susah seneng gitu aja. Tapi kamu punya harapan. Yang boleh kamu kejar itu kedekatanmu dengan Tuhanmu. Imanmu itu. Kamu harus menyempurnakan. Lah Tuhanmu menyempurnakan nasibmu. Semangat, Gus, karena sudah bersama Tuhan. Ya, tinggal mengetahui akbarnya itu kelihatan betul. Itu. Pripun Kang Juari? Iki wis jelas apa, Gong? Iki boloku Kang Juari kudu tak tekoki. Nek Kang Taki mesti dijawab, nek Kang Juari iki mesti piye? Gus, Jelas. jelas, terang, Oh, gambaran pun Kang Takim genah wisan. Oh, Kang Takim mesti genah. Kon alhamdulillah. Angsal Lailatul Qadar, Gus. Ya. Jelas, gamblang. jadi hari depanmu itu yang paling utama mengetahui akbarnya penciptamu, maha kuasanya penciptamu. Susah seneng, susah seneng, susah seneng. Itu pasti berlalu ya begitu dunia itu. Derajat itu Tuhan yang menaikkan. Dengan apa? Pengetahuan yang terang, perjalanan yang terang, dan mem- menerangi orang lain. Menerangkannya itu terang sekali. Sehingga orang lain berjalan bersamamu.
semua nabi itu ditinggikan derajatnya karena pengetahuannya. Yakin tanpa pengetahuan, para rasul nggak bisa menyampaikan. Makanya bekalnya pengetahuan. Bekalnya pengetahuan. Derajatmu itu dinaikkan bekalnya pengetahuan yang terang. Sehingga kamu mampu menerangi jalan orang lain, akhirnya berjalan bersamamu ke depan. Mengikat tali persaudaraan. Disitulah derajatmu mulai kelihatan. Nah, jalan Tuhan memang itu ya. Jalan Tuhanmu ya memang itu yang diberikan. Waktu itu milik Tuhan. Nggak bisa dipercepat. Dunia itu melalui detik demi detik ke depan. Yang bisa dipercepat apa? Berjalan seperti kilat. Keimananmu, jiwamu. Cepat kilat mampu mengakui Tuhanmu Maha Kuasa. Secepat kilat mampu jiwamu itu mengetahui, mengakui, mengimani, dan punya keyakinan ke depan. Itu cepat kilat. Nah, dunia sudah ditentukan waktunya. Ada waktu yang dijalani. Dunia nggak bisa secepat kilat. Ya memang ada waktunya. Kayak kamu belajar loh. Dari awal tuh pengetahuan itu ada prosesnya. Dunia itu ada prosesnya. Tetapi kalau sudah mengetahui secepat kilat perjalananmu untuk mengakui ke Tuhanmu. Itu namanya Isra Mi'raj. Malih Lailatul Qadar. Kayak jari Kang Takim. Tapi bener tuh yang saya sampaikan ini tadi udah terang jelas ya. Sangat Cocok. jelas. Sangat Jelas, jelas, Gus. Kang. Sangat jelas, sangat terang. Jelas, Gus. Jadi berpegang teguh pada maha kuasanya, akbarnya Allah. Sehingga menjalaninya ikhlas. Jadi tempatnya ikhlas itu kalau di dunia menjalani. Kalau di hati, di keimanan, mempercayai. Mempercayai dan menjalani. Lah, ruhnya, akbarnya penciptamu itu. Yang terlihat betul. Sehingga kamu nggak terburu-buru. Yang boleh disegerakan tuh hanya kembali ke Allah. Mengembalikan tuh cepet-cepet lah.
cepat-cepat menyadari, mengembalikan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Yang nggak boleh ditunda-tunda kan iman, menyegerakan untuk mengembalikan semuanya kepada Tuhan Maha Kuasa. Udah itu pegang teguh. Semangatmu, tapi tanpa semangat kamu nggak mengetahui. Kalau kamu semangat betul menjalani ke depan, di situ Maha Kuasanya itu kamu ketahui. Luaskan cakrawala pengetahuanmu tentang siapa yang kamu percaya, Maha Kuasa apa enggak, Maha menolong apa enggak, Maha menyelamatkan apa enggak, Maha mengampuni apa enggak, Maha melindungi apa enggak, Maha memberi rezeki apa enggak. Kalau sudah betul-betul mengakui yang kamu percaya itu Maha Kuasa, Maha segalanya, menjalani takdirmu kamu kembali. Set, takdirmu hanya mampu menjalani saja. Harapan itu Tuhanmu nanti yang memberikan. Jalani aja. Tapi yang kamu percaya itu beda. Maha Kuasa. Derajatmu nanti dinaikkan ada waktunya. Ke depan itu semuanya derajatnya dinaikkan oleh Allah. Semuanya tanpa kecuali. Jelas ya? Jelas. Jelas, Kang. Jelas, Gus. Mas Dede jelas. Jadi Mas Dede tidur ini. Oh enggak ya? Saya kira tidur. Jelas, Gus. Tadi lagi nostalgia, Gus. Oh iya 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 iya. Jelas, Jelas ya jelas, tapi Gus. ya. Jelas ya. Jelas banget, Gus. Ya. Pas, pas. Portinya, apa sih dosisnya? Jadi ingat betul akbarnya penciptamu, maha kuasa, maha segalanya itu membekas betul imanmu. Itu namanya proses menjadi kelakuan. Jadi nggak bisa dibuat-buat. Saya percaya Allah. Saya percaya yang menciptakan saya maha kuasa. Setelah itu jalani aja. Lah akbarnya aja nggak kelihatan kok. Akhirnya kamu nyari Tuhan. Kalau pertolongan belum datang, kamu nyari ini kira-kira, ini kira-kira, ini kira-kira. Hanya mengikuti persangkaanmu saja kalau di Quran. Kenapa? Maha kuasanya yang kamu percaya itu loh nggak terang ke depannya. Lah jiwamu itu nggak melek, nggak mengetahui. Semangatmu itu yang mampu mengetahui. Kalau pikiranmu nggak mampu, karena pikiran nggak bisa yakin. Tapi semangatmu itu loh, sampai mati itu loh, yang mampu mengetahui maha kuasanya. Kenapa orang-orang yang hafal bahwa Allah maha kuasa itu nggak mampu yakin? Karena yang
Yang mengetahui itu pikirannya dan ilmunya, bukan jiwanya ini, bukan semangatnya yang mengetahui. Ya itu salah satu rahasia kenapa orang nggak bisa yakin, udah taat, udah ibadah, udah zikir, udah ingat betul 99 Asmaul Husna dihafal, tapi kok nggak bisa yakin-yakin ya? Itu kenapa? Karena yang mengetahui itu pikirannya, hafalannya, bukan jiwanya yang mempercayai itu yang mengetahui maha kuasanya. Semangatnya itu loh yang bisa mengetahui. Hidupmu itu loh yang bisa mengetahui. Itu rahasia. Rahasianya Tuhan bukan saya merahasiakan. Yang tidak diberikan kepada orang lain. Orang hafal Asmaul Husna, Allah Maha Menolong, tapi masih tetap mencari yang disangka mampu menolong. Kenapa? Pengetahuan itu melekat di jiwa yang hidup. Kamu bisa mengetahui bahwa ya kamu percaya Maha Kuasa. Itu kalau kamu udah hidup imannya, semangatmu. Kalau belum, menjadi hafalan. Lawang proses kalian aja menanam iman dulu, tumbuh perlahan-lahan. Pengetahuannya diberikan sedikit-sedikit. Dilangsungkan ya nggak paham juga. Suruh menunduk, setelah itu hidup api sucinya, terus melihat ke depan jauh, terus percaya Maha Kuasa akbarnya, terus suruh teriak, terus suruh semangat. Ya kayak robot, jiwanya nggak hidup. Yang hidup taatnya, tapi taat. Kang Takim kon bengok-bengok. Pak Cipto kon bengok suruh teriak-teriak. Tapi ya ikut-ikutan kayak anak kecil. Namanya juga masih unyu imannya. Kang Juari kon semangat semangat. Kita percaya nek sing mbok percaya Maha Kuasa. Percaya Gus demi Allah demi Allah. Wis ngono tok. Ora genah tenanan lega. Betul sekali, Gus. Lah itu berkali-kali bertahun-tahun nggak cukup 1 bulan. 2 bulan langsung bisa mengetahui. Kalau hafal bisa. Kalau mengetahui harus dari jiwamu. Perlahan-lahan tumbuh keimananmu. Nah, kalau sudah hidup betul punya semangat, mengetahui betul yang dipercaya itu Maha Kuasa. Dan yakin sampai mati janjinya. Jadi ikhlas memberi kepercayaan sampai mati. Akhirnya menjalaninya itu enteng. Semangat boleh, ambisi yang hilang. Karena tahu waktu itu milik Allah. Janji Allah pasti Allah nanti yang menepati janji. Bukan kita. Saya ngogrok-ngogrok janji. Ngogrok-ngogrok piye. Yang menepati janji Allah. Kita hanya mampu menjalani saja. Dan kita sadar
penentunya nanti Allah. Kita hanya menjalani. Allah yang mengangkat derajatmu, Allah yang meninggikan derajatmu, Allah yang memberi pertolongan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang segala-galanya itu diberikan kepada kalian. Gamblang semua. Gamblang. Gamblang, Kang. Gamblang, jelas dan terang, Gus. Terang. Pokoknya nek ngene iki panggah gamblang. Ketemu juragan doa ya. Juragan Do. Ilmu langit ketujuh, Kang, ini. Ilmu Oh, yang paling tinggi. berarti ada yang ke-8 juga. Iya, yang ketujuh yang paling tinggi. Oh, yang paling tinggi ya. Langit dunia itu tak terbatas. Semakin terang, semakin terbelah semua. Langit itu batasan mengetahui maha kuasanya penciptamu dulu. Terbuka, lebar, langit itu terbelah. Sehingga mengetahui maha menolong lagi. Maha memberi lagi. Maha mengampuni. Loh, maha pengasih. Loh, maha penyayang. Jiwamu yang hidup itu terbelah semua pengetahuan. Piye ngono, cocok. Matuk, Gus. Cocok. Cocok, Gus. Pak Cipto piye ngono Aman kuwi? Sulaiman. Aman Sulaiman. Ayo. Ya Allah, enek koncone to tibake. Iku. Halo, Ada satu lagi Assalamualaikum. ini urung tahu. Salah. Oh ngono. Tambah dulur yo dipadangi, diterangi jalannya sehingga kita berjalan beriringan dengan untuk menambah saudara berjalan terus ke depan. Nanti Allah yang memberikan orang yang rela untuk berjalan bersamamu. Kalau pengetahuanmu itu betul-betul terang dan mampu menerangi orang lain, orang dengan sukarela berjalan bersamamu. Kalau pengetahuanmu nggak terang, kamu seret aja nggak mau. Padahal niatmu betul, niatmu menyelamatkan. Tapi kalau pengetahuanmu itu terang, nggak ada orang yang menolak. Lah pengetahuanmu itu terbelah kalau semangatmu ke depan itu karena Allah. Di situ kamu mengetahui, ingat-ingat aja siapa yang kamu percaya ke depan. Kelihatan maha kuasanya. Kelihatan maha segalanya. Terang betul maha kuasanya. Kalau sudah terang seperti itu, kamu menerangi orang lain itu sah dan tidak ada keraguan bagi orang yang menerima keterangan dari.
betul-betul sempurna Allah memperjalankan kita semua, memperjalankan proses keimanan kita. Tetap walaupun nggak tahu maksudnya, suruh di dalam air ya mau aja, suruh teriak ya ikut-ikutan. Tahu maksudnya enggak, ikut aja. Akhirnya kalian paham maksudnya, akhirnya kalian bisa muncul dari hatimu keimananmu, terbit dari hatimu terang maha kuasanya penciptamu. Jadi terbit betul, nggak dibuat-buat, kamu nggak bohong. Terbit dari hatimu tuh loh maha kuasa yang kamu percaya. Maha segalanya. Siapa yang belum terbit keyakinannya? Ada apa enggak yang belum mengetahui betul maha kuasanya? Ada apa enggak? Enggak apa-apa, nanti saya terangkan. Tanya aja. Saya belum jelas, enggak apa-apa. Mumpung mumpung Zoom, jadi semuanya bisa bertambah terang. Wes, gamblang tenanan. Terang, Kang. Gamblang Gus, gamblang. Oke, Gus. Oh, alhamdulillah. Itu Tulungagung hadir buka tadi Tulungagung. Endi, Hadir, Mang? Gus. Gus. Hah? Hadir. Hadir. Piye? Wis gamblang apa belum? Sangat gamblang, Gus. Lah liyane Pak Yuli barang gung enek to. Iki mesti wonge ngluyur iki. Ngluyur kabeh iki sian. Ya wis gak apa-apa. Bojonegoro piye? Pak Yanti. Pripun, Gus? Le, gamblang apa gak nelur? Jelas, jelas. Pokoknya nek guyu ceria berarti genah tenanan. Oke, bahasane. Sebabnya kalau nggak terang itu nggak mampu, kalian itu kayak seneng gitu nggak mampu. Itu terangnya bukan di hati saja, tapi masa depanmu itu loh, jalan ke depanmu itu loh. Betul-betul mengetahui. Ingat yang kamu percaya, diingat-ingat. Oh betul-betul maha kuasa. Oh sampai mati saya percaya. Lah lepaskan. Setelah itu beri kepercayaan. Kalau udah mengetahui yang maha kuasa. Menjalani hidupmu akan ringan. Kembali. Set. Kamu hanya mampu menjalani setapak demi setapak. Janji Tuhan pasti, tapi yang menepati nanti Tuhanmu. Tapi kamu nggak ada keraguan. Karena Tuhan tidak maha pamer. Tuhan maha kuasa, tapi kok pamer saya nggak ditolong. Nggak begitu, nggak ada keraguan. Tuhan kok pamer aja. Maha kuasa, maha menolong, maha mengasihi, maha penyayang. Kok saya tetap seperti ini? Mengetahui karena ilmu dan mengetahui dari munculnya keimanan di hatimu itu berbeda. Wes ya, cukup.
Siapa yang masih ada keraguan? Tinggal diingat, yang kamu percaya Maha Kuasa apa enggak? Akbarnya penciptamu itu kamu ketahui dulu, Mang. Nah, setelah mengetahui betul, ragu-ragu apa enggak kamu percaya sampai mati. Kalau enggak ragu-ragu, semangatmu itu yang mengetahui. Lepaskan percayamu sampai mati. Enggak ada keraguan dalam menjalani hidup. Gitu ya resepnya. Siap, Kang, siap. Oke, Siap, itu aja dari saya. Mudah-mudahan kedepannya semuanya nggak ada yang lemes, nggak ada yang ketakutan lapar, nggak ada yang merasa keberatan hutang, nggak ada kegelapan selaput karena betul-betul maha kuasanya penciptamu itu kamu ketahui, betul-betul imanmu utuh, sehingga keyakinanmu menjadikan perjalanan hidupmu terasa ringan. Gitu ya. Oke, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang. Terang. Wabarakatuh. Demikian Zoom malam hari ini, saudaraku semuanya. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini semuanya. Hal lebih halal malam ini diisi oleh imam kita. Dan bertambah besarnya yakinnya akbarnya yang kita pegang sampai mati. Dari saya selaku moderator, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Ya, saudaraku, rahayu. Ayo, lahir dan Selamat terang, selamat terang menerang. Eka. Nah.